Berikut ini kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mbak Putu Cantika. Beliau adalah equity analis dari NH Korindo Sekuritas. Selamat pagi Mbak Cika. Pagi Mas Bas. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Baik, sebaik juga marketkah yang kemarin sedang mengalami rebound begitu kembali lagi tembus di 6.100-an. Tapi pagi ini kita lihat Asia dibuka di zona negatif begitu. Akankah menjadi penekan pergerakan indeks pada pagi hari ini? Iya, kalau kita dari ini indeks ini mengalami penurunan dalam ya. Oke. Setelah notulen rapatnya dari Fed mengatakan bahwa untuk pembelian objek yang cukup besar di tahun Oktober. Sementara kalau dari domestiknya dari kemarin itu kan dagangan itu sudah rilis ya, kita surplus juga, kita juga mencapai RBG ya, suku bunga Bank Indonesia yang masih akan tertahan di 3,5%. Baik. Jadi kan untuk IHSG masih ada di range 6.000 sampai dengan 6.220. Ya Mbak Cika, dengan kondisi seperti saat ini, penantian market apakah juga akan menjadi salah satu trigger begitu dari penguatan indeks harga saham gabungan hari ini berlanjut, atau justru nanti rawan profit taking di pagi hari begitu sampai ada pengumuman dari Bank Indonesia? Kalau kita lihat sebenarnya indeks market kita kemarin ini sebenarnya masih ada potensi untuk mengalami penguatan untuk hari ini ya. Okay. Karena kalau kita baca juga data-data ekonomi minggu ini banyak yang rilis, dan juga beberapa konsensus seperti untuk hari ini proyeksi untuk suku bunga sendiri itu kan sebenarnya masih tetap ya di around 3,5%. Iya. Dan nanti kita masih ngelihat juga untuk besok data ekonominya Indonesia juga ada yang rilis untuk neraca pembayaran. Nah, jadi untuk beberapa data-data ekonomi yang kita tunggu ini sebenarnya menjadi sentimen yang cukup baik sih, karena hasilnya cukup menggembirakan. Iya, jadi lantas apakah ini akan menjadi salah satu pendorong lagi indeks harga saham gabungan bisa kembali ke 6.200? Kita sih harapin untuk masih ada berada di range segitu ya Mas, di around 6.000 sampai 6.200 ya. Oke. Karena juga untuk 2 hari ini juga dari hari Senin dan hari kemarin ini IHSG sendiri mencatatkan net foreign buy yang cukup lumayan juga. Jadi ini cukup sentimen yang cukup bagus untuk pasar domestik sebenarnya. Oke, lantas bagaimana bagi investor sendiri dalam menyikapi perdagangan hari ini? Kemarin saham-saham perbankan begitu sudah mulai diburu lagi oleh investor asing, sementara saham-saham yang berbasis teknologi sudah mulai juga terkena aksi profit taking ini. Iya, untuk saham-saham perbankan kemarin, khususnya untuk saham-saham yang big cap ini sebenarnya kemarin lumayan cukup, kalau kita lihat pergerakannya cukup menarik ya, karena udah mencatatkan peningkatan setelah sekian lama mungkin cenderung sideways. Nah, kemarin ini memang apalagi untuk big banks-nya sendiri itu udah mencatatkan penguatan yang cukup signifikan. Mungkin juga merespon positif dari data-data ekonomi. Tapi kalau memang untuk sektor teknologi sendiri memang ini kan cukup volatilitasnya cukup tinggi ya. Dan kalau misalnya untuk sektor teknologi itu penguatannya memang cukup kuat, tapi memang investor harus hati-hati kalau misalnya untuk profit taking, karena kan memang volatilitasnya yang cukup tinggi. Baik, lantas adakah beberapa saham yang Anda rekomendasikan bagi investor maupun traders ini untuk perdagangan di hari ini, ataupun mungkin bisa di sepanjang pekan ini? Tadi juga sudah disampaikan, kalau mungkin pemirsa bisa saksikan di layar televisi Anda, ada beberapa saham yang direkomendasikan oleh Mbak Cika. Ada Bank Mandiri, kemudian Era Jaya, dan juga SMRA. Nah, ini mungkin bisa diulas satu persatu begitu. Bank Mandiri, latar belakangnya Anda merekomendasikan Bank Mandiri, kenapa? Ya, mungkin sebenarnya kalau kita lihat dari penguatan kemarin, mungkin BMRI sedikit aja kita melihat masih ada potensial upside ya. Oke. Ya, jadi kita rekomendasikan buy untuk hari ini dengan memang resisten di area 6.350 dan juga supportnya di area 5.950. Memang kita ini untuk big bank ini memang BMRI dan yang lain-lain ini cukup inline ya, dan terlihat mulai ada tren penguatan juga di sini.
Oke, berarti ada peluangnya kalau misalnya kita masuk current price masih boleh nggak sampai ya menuju 6.300-an untuk Bank Mandiri? Ya ini masih boleh sih, karena memang prospeknya juga cukup baik kalau kita lihat dari resultnya juga untuk dari Big Bang sendiri ini net income-nya menguat ya untuk kuartal 2-nya di tengah situasi yang seperti ini. Iya, kita tahu dalam beberapa bulan terakhir kan cenderung sideways untuk pergerakan Bank Mandiri. Lebih kepada untuk short term trading saja atau bagaimana? Ya, untuk short term tradingnya mungkin range-nya di area itu yang tadi sudah kami sebutkan ya. Iya. Untuk nanti kita lihat lagi karena ini sepertinya baru ada sinyal-sinyal adanya, entah ini memang sudah confirm atau ini masih kita lihat lagi untuk rotasi ke Big Bang sini ya. Oh, itu dia. Rekomendasi yang bisa diberikan Bank Mandiri mungkin bisa menjadi pilihan investasi pada awal perdagangan hari ini. Lanjut kepada Era Jaya begitu. Era Jaya lebih kepada disebabkan apa nih? Karena kan kita tahu menjadi salah satu juga yang terdampak pandemi atau justru diuntungkan dengan adanya pandemi. Iya, untuk Era Jaya sendiri kalau kita lihat pergerakan sahamnya kemarin nih hampir ARB sebenarnya. Iya. Ya, untuk kita sih merekomendasikan Era Jaya sebenarnya karena untuk dari laporan kuartal keduanya, second quarternya ini cukup bagus sekali. Tapi memang untuk Era Jaya sendiri akan terdampak dengan pandemi ini karena beberapa tenannya itu berlokasi di mall yang pusat perbelanjaan yang memang kemarin ini ditutup ya untuk jam operasionalnya ya. Jadi akan mengalami dampaknya, cuma mengingat dia segmen penjual segmennya bisnis segmennya itu cukup baik, memang untuk yang sangat dibutuhkan ya produk-produknya dalam situasi seperti ini. Kami masih cukup bullish ya untuk Era. Yes, kita tahu memang pelemahannya cukup dalam, tapi justru di situ tercipta ruang untuk kita mengambil posisi beli begitu ya, Mbak Cika? Iya, benar. Baik, itu dia untuk Era Jaya juga bisa menjadi pilihan investasi, dan pilihan investasi kami kembalikan kepada pemirsa IDX Channel. Selanjutnya dari Summarecon ini, sejauh mana dan seberapa menarik nih properti saat ini? Iya, kemarin Summarecon ini sebenarnya untuk properti sendiri kalau kita lihat sektornya ini lumayan agak sideways dan cenderung turun, tapi kemarin ini untuk SMRA ini menguat ya, cukup menguat, dan kita lihat volumenya lebih cukup kuat dibandingkan dengan rata-rata sebelumnya. Jadi kita masih rekomendasikan buy dengan dengan resisten di 900 dan supportnya di sekitaran 760. Baik, tapi kalau kita lihat juga pergerakan secara teknikal, Anda melihat technical rebound kah yang berpeluang terjadi dari pergerakan SMRA atau secara fundamental juga ikut mendukung penguatannya? Iya, kalau kita lihat dari secara fundamentalnya memang dari SMRA sendiri result mereka cukup naik dan cukup signifikan. Walaupun memang ada mereka kan punya properti seperti mall juga, yaitu dari segmen recurring income-nya mungkin mengalami penurunan ya, karena mereka harus memberikan diskon kepada tenan-tenan. Tapi untuk dari kita lihat result-nya yang cukup hasil dari result yang cukup memuaskan ini cukup positif sebenarnya untuk Summarecon. Baik, itu dia untuk SMRA. Jadi rata-rata yang direkomendasikan lebih kepada untuk short term trading saja ya, mengingat pergerakan indeksnya juga yang fluktuatif begitu Mbak Cika? Iya. Baik, kalau kita lihat pre-opening hari ini saja, indeks harga saham gabungan kami sampaikan memang sedang mengalami tekanan kembali meskipun tipis 0,12% di level 6.110,55. Nah, dengan kondisi saat ini, apakah pada saat opening market pelemahan ini menjadi sinyal bahwa tekanan indeks sudah mulai terjadi untuk aksi jualnya, Mbak Cika? Iya, sebenarnya memang kalau untuk dari ini memang agak susah ya, karena memang kalau dari domestik sendiri kita merespon sebenarnya cukup positif, apalagi dengan walaupun PPKM diperpanjang, namun juga kapasitasnya sudah dinaikkan ya, tingkat kapasitasnya udah 50% untuk ke pusat perbelanjaan, which is juga artinya usaha udah mulai bergerak kembali. Betul. Ada potensi, dan juga dari zona Jakarta juga udah mulai dengan di zona hijau. Kita lihat kasus COVID-nya juga udah menurun. Sebenarnya itu cukup positif ya, dan kita lihat juga untuk dari target pertumbuhan ekonomi juga kemarin rilis GDP juga cukup baik. Memang dari domestik sebenarnya cukup bagus, cuma mungkin dari globalnya dengan adanya sinyal lagi kembali hadir lagi sinyal tapering ini mungkin menjadi
pemberat untuk indeks juga sih. Ya, survei Bloomberg begitu menyebutkan bahwa peluang terjadi di bulan September. Nah, ini apa yang perlu dikhawatirkan atau perlu dicermati tentunya bagi market di dalam negeri? Mengingat capital outflow menjadi salah satu hal yang ini jadi momok begitu. Iya, untuk tapering ini sebenarnya kemarin udah sempat simpang siur ada, tapi The Fed kembali bilang untuk tidak akan terjadi dalam waktu dekat, dan baru saja kembali lagi muncul adanya sinyal tapering ini. Kalau kita lihat ini, kalau dari kita sendiri ini termasuk cukup cepat ya. Yeah. Di tahun ini majority pada prediksi untuk tapering ini akan kurang lebih mungkin tahun depan, tapi kita merespon ini memang dampaknya cukup negatif terhadap dari domestik sendiri, karena adanya resiko capital outflow dan juga kemungkinan untuk rupiah ini mengalami tekanan dan melemah. Berarti juga Tapi, dengan kondisi seperti itu, Anda juga mungkin bisa memprediksikan bahwa Bank Indonesia akhirnya tetap mempertahankan suku bunga acuannya tadi ya, 3,5%. Ya, untuk saat ini, dan mungkin kita lihat lagi ya untuk nanti Bank Indonesia bagaimana responnya terhadap sinyal tapering dari Amerika ini. Betul, karena juga Bank Indonesia dan mungkin pemangku kepentingan di sektor keuangan di dalam negeri juga tengah fokus juga nih bagaimana kita mengantisipasi dampak ya dengan adanya tapering off yang terjadi di Amerika Serikat begitu, dengan laju inflasi yang juga semakin membaik, pertumbuhan ekonomi yang juga di luar perkiraan begitu di Amerika Serikat. Jadi ya, dana-dana yang ditanamkan di wilayah Asia termasuk Indonesia pun dikhawatirkan juga akan kembali lagi ke asalnya begitu, dalam artian ke Amerika Serikat. Nah, bagi market di dalam negeri khususnya pasar modal, apa yang perlu dicermati? Apakah kita lagi-lagi bicara mengenai short term trading atau kita follow the market saja pada saat asing juga sudah mulai ada yang cicil jual begitu? Ya, sebenarnya memang kalau kita lihat dari pergerakan sahamnya juga dari kemarin kita sideways, tapi memang ada saham-saham yang bisa kita perhatikan yang mungkin saham big caps-nya mungkin lebih agak sideways, tapi saham-saham second listener-nya bisa lebih atraktif. Nanti untuk apakah ini nanti memang benar kejadian akan terjadi tapering di ini, sebenarnya kita masih bisa mencermati dulu sih untuk saham-sahamnya, dan mungkin jauh lebih selektif dan untuk terhadap saham-sahamnya yang kita investasikan. Baik, Mbak Cika, terakhir, range pergerakan untuk indeks harga saham gabungan hari ini akan bergerak kemana? Ya, kita sih memprediksikan ini masih akan melanjutkan penguatannya ya di range sekitaran 6.000 sampai 6.200. Oke, 6.000 sampai dengan 6.200 untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Mbak Cika, terima kasih banyak atas waktu dan juga analisis yang sudah diberikan, terutama dengan beberapa saham yang Anda rekomendasikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mbak Cika. Thank you.